Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Iran mengajukan 6 syarat kepada Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. "23 artefak bersejarah Syria dikembalikan setelah lebih dari 15 tahun berada di Prancis." Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jentira, berikut berita selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Pertemuan ini berlangsung di tengah tekanan ekonomi, kondisi perang, serta spekulasi mengenai kesehatan Mojtaba Khamenei. Lalu apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Kantor pemimpin tertinggi Iran mengumumkan Mojtaba Khamenei bertemu Presiden Masoud Pezeshkian pada Minggu 9 Agustus 2026. Pertemuan bertepatan dengan dimulai tahun ketiga masa kepresidenan Pezeshkian. Keduanya membahas beragam tantangan yang dihadapi Iran, mulai dari kondisi ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya dan pengeluaran negara. Pembahasan juga menyentuh kondisi perang, perkembangan militer, mata uang asing, energi, serta hubungan ekonomi Iran dengan negara-negara lain. Pertemuan ini menjadi sorotan mengingat Pezeshkian sebelumnya memberikan keterangan berbeda mengenai aksesnya kepada Mojtaba Khamenei. Pada Juli 2026, Pezeshkian menyebut interaksinya dengan Khamenei terus meningkat. Namun pada awal Agustus ia mengatakan komunikasi dengan pemimpin tertinggi Iran tersebut sangat sulit. Mojtaba Khamenei belum banyak terlihat di hadapan publik sejak menggantikan ayahnya Ali Khamenei sejak awal Maret 2026. Kondisi ini memunculkan spekulasi mengenai kesehatan dan aktivitas Mojtaba. Wakil Ketua Organisasi Basij Qasem Quraisy menyebut rekaman aktivitas Mojtaba akan dirilis di masa mendatang. Rekaman diklaim memperlihatkan Mojtaba berada di tengah masyarakat serta bertemu para komandan angkatan bersenjata Iran. Ya, informasi selanjutnya, media Iran merilis video langka menampilkan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Kemunculan video ini menjadi sorotan di tengah spekulasi mengenai kondisi kesehatan dan aktivitas Mojtaba. Pada saat yang sama, Mojtaba juga bertemu Presiden Masoud Pezeshkian membahas beragam tantangan yang dihadapi Iran. Media Iran Mehr News Agency merilis video yang disebut sebagai penampilan langka Mojtaba Khamenei pada Minggu 9 Agustus 2026. Dalam rekaman, Mojtaba dikelilingi sejumlah orang dan berbicara dengan mereka. Namun Mehr tidak mengungkap waktu dan lokasi pengambilan video maupun identitas orang-orang yang mendampinginya. Kemunculan video ini menjadi sorotan karena Mojtaba hampir tidak pernah terlihat di hadapan publik sejak menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei pada Senin 9 Maret 2026. Sejak menjabat, Mojtaba menyampaikan sejumlah pesan tertulis kepada rakyat Iran dan dunia Islam. Namun ia belum banyak tampil secara visual di hadapan publik. Di hari yang sama, kantor pemimpin tertinggi Iran mengumumkan pertemuan Mojtaba dengan Presiden Masoud Pezeshkian. Keduanya membahas beragam tantangan yang dihadapi Iran, mulai dari kondisi ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya dan pengeluaran negara. Pembahasan turut menyentuh kondisi perang, perkembangan militer, mata uang asing, energi, serta hubungan ekonomi Iran dengan negara-negara lain. Pertemuan dan kemunculan video langka ini menjadi perhatian di tengah situasi sensitif dihadapi Iran, serta spekulasi mengenai aktivitas dan kondisi Mojtaba Khamenei. Ya, pemirsa, Iran menyebut dirinya sebagai pemain catur profesional dalam menghadapi negosiasi dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini merespons ucapan Presiden Trump yang mengibaratkan perundingan dengan Tehran seperti permainan catur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, menyebut rakyat Iran telah membuktikan diri sebagai pemain catur profesional. Pernyataan ini disampaikan pada Senin 10 Agustus 2026 saat Teheran dan Washington berada dalam ketegangan. Iran menegaskan kondisi untuk membuka kembali Selat Hormuz belum terpenuhi. Bakai menyebut selama blokade laut Amerika Serikat dan pelanggaran lain terhadap Iran masih berlangsung, Selat Hormuz belum bisa dianggap sebagai jalur perairan yang aman. Sebelumnya, Iran mengajukan sejumlah tuntutan sebagai syarat pembukaan kembali Selat Hormuz. Di antaranya penghentian perang dan agresi, penghentian blokade laut,
pencabutan sanksi serta pembebasan aset Iran yang dibekukan. Teheran juga menuntut penarikan pasukan Amerika dari kawasan sekitar Iran serta kompensasi atas kerusakan akibat perang. Sementara itu, Donald Trump dalam wawancara dengan Axios mengibaratkan negosiasi dengan Iran seperti permainan catur. Trump menyebut Amerika saat ini hanya bernegosiasi secara terbatas sambil memantau kondisi ekonomi Iran yang disebut mengalami tekanan berat. Trump juga mengisyaratkan Washington lebih memilih meningkatkan tekanan ekonomi daripada melancarkan serangan militer baru. Luar negeri Iran, Abbas Araghchi menyebut para mediator sedang menyiapkan dasar bagi perundingan. Namun, Teheran menilai pembicaraan belum bisa dilanjutkan sebelum Amerika berhenti melanggar nota kesepahaman dan memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut. Iran merespons pembentukan fakta pertahanan antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Dalam kesepakatan ini menjamin serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Teheran justru menilai fakta tersebut sebagai tanda menurun dominasi Amerika Serikat di kawasan. Arab Saudi, Pakistan, dan Turki memperluas kerjasama pertahanan melalui penandatanganan Fakta Pertahanan pada Jumat 7 Agustus 2026. Dalam kesepakatan, serangan bersenjata dari pihak luar terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Ketiga negara menegaskan fakta ini tidak ditunjukkan kepada negara tertentu, termasuk Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan penting persatuan dan solidaritas antar negara Muslim. Ia menyebut negara-negara Muslim harus mengandalkan kekuatan sendiri dan membangun persaudaraan untuk menghadapi tekanan dari luar. Pejabat Kementerian Luar Negeri Iran Hossein Nusabadi menilai fakta pertahanan sebagai sinyal melemah hegemoni keamanan Amerika Serikat di Asia Barat dan Teluk Persia. Menurutnya, kesepakatan ini bisa menjadi awal terbentuk tatanan keamanan regional baru yang lebih mengandalkan kerjasama antar negara di kawasan. Namun, sejumlah politisi garis keras Iran menyampaikan kekhawatiran. Mereka menilai fakta tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menekan jaringan kelompok yang didukung Iran di kawasan. Anggota Parlemen Iran, Ebrahim Azizi memperingatkan setiap kesalahan perhitungan dalam kondisi keamanan memiliki konsekuensi. Pakar menilai fakta pertahanan lebih mencerminkan upaya diplomasi pragmatis Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat, manuver Israel, serta potensi eskalasi dengan Iran. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Iran mengajukan 6 syarat kepada Amerika Serikat sebelum membuka kembali Selat Hormuz. Tuntutan Teheran mulai dari penghentian perang, penarikan pasukan Amerika, hingga kompensasi atas kerusakan akibat konflik. Iran menegaskan belum ada kesepakatan final untuk membuka kembali Selat Hormuz meski perundingan dengan Amerika Serikat disebut mendekati tahap akhir. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Mohammad Bagher Zolkadar menyampaikan 6 tuntutan Teheran dalam pernyataan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertama, Iran menuntut penghentian ancaman dan penghinaan terhadap negara. Kedua, penghentian permanen perang dan agresi terhadap Iran serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Ketiga, penghentian blokade laut serta penarikan pasukan Amerika termasuk kekuatan angkatan laut dan udara dari sekitar Iran. Keempat, Amerika Serikat diminta memberikan kompensasi penuh atas kerusakan akibat 2 perang yang disebut Teheran sebagai agresi. Kelima, Iran menuntut pencabutan seluruh sanksi yang dianggap tidak adil dan ilegal. Dan keenam, pembebasan tanpa syarat aset-aset Iran yang diblokir. Zolkadar menyebut 6 poin sebagai tuntutan rakyat Iran. Ia menegaskan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran tidak akan mundur baik dalam perang maupun perundingan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut kesepakatan pembukaan Selat Hormuz sudah mendekati tahap akhir. Namun, ia menegaskan pembukaan selat masih bergantung pada sejumlah syarat, termasuk kompensasi dari Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan mengakhiri perang dengan Iran tanpa terlebih dahulu mencapai kesepakatan terkait program nuklir. Jika Selat Hormuz kembali terbuka, Washington disebut bisa memantau aktivitas nuklir Iran dari jarak jauh dan mengambil tindakan jika diperlukan. Kondisi ini menunjukkan perundingan pembukaan Selat Hormuz masih menghadapi sejumlah perbedaan mendasar antara Teheran dan Washington.
Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan mengakhiri konflik dengan Iran tanpa mencapai kesepakatan nuklir. Trump siap menyatakan konflik berhasil jika Iran sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Tehran mengajukan 6 syarat kepada Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mencari cara untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump secara pribadi memberitahu sejumlah pejabat senior bahwa ia bisa menyatakan konflik sebagai keberhasilan jika Iran membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Selat Hormuz menjadi salah satu kartu tawar terkuat Iran. Gangguan lalu lintas kapal di jalur strategis ini menghambat pelayaran komersial dan memicu gejolak di pasar minyak global. Donald Trump dalam beberapa pekan terakhir berulang kali mengklaim Selat Hormuz telah dibuka. Namun kondisi di lapangan menunjukkan lalu lintas pelayaran masih terganggu. Teheran menyatakan kapal perang Amerika Serikat dan negara sekutunya tidak boleh melintasi selat. Iran menuntut pembayaran dari kapal-kapal komersial yang menggunakan jalur tersebut. Di tengah kebuntuan, Iran mengajukan 6 syarat pembukaan Selat Hormuz, di antaranya penghentian perang, penghentian blokade laut, penarikan pasukan Amerika dari kawasan, pencabutan sanksi, pembebasan aset Iran, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang. Iran juga menuntut Amerika menghentikan ancaman dan operasi militer terhadap kelompok-kelompok didukung Teheran di kawasan. Keinginan Trump mengakhiri konflik disebut tak lepas dari tekanan politik domestik. Pemilu paruh waktu Amerika Serikat akan berlangsung kurang dari 3 bulan lagi, sementara harga bensin masih di atas level sebelum perang. Donald Trump sebelumnya mengaku sempat bersiap melancarkan serangan militer besar terhadap Iran, namun rencana tersebut diurungkan setelah mendapat tekanan dari sejumlah sekutu. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyebut Washington masih akan menekan Iran, sekaligus berupaya meningkatkan pasokan minyak dan gas dari kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Trump menilai mulai mempertimbangkan mengesampingkan kesepakatan nuklir. Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump meyakini program nuklir Iran bisa diawasi melalui intelijen Amerika Serikat dan serangan militer menjadi efek pencegahan. Namun tuntutan finansial Iran masih menjadi hambatan utama. Teheran menuntut kompensasi miliaran dolar sekaligus pembebasan aset yang dibuka di luar negeri. Washington belum memastikan akan menyetujui keringanan sanksi maupun membuka sebagian aset Iran, sehingga kesepakatan damai antara kedua negara masih jauh dari final. Kabar berikutnya, perbedaan sikap antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengemuka. Kali ini Netanyahu menolak rencana Gaza yang digagas Washington dan telah disetujui Hamas. Sikap ini muncul saat tekanan politik dalam negeri Israel. בוקר טוב לכם. בוודאי שמתם לב לעובדה מעניינת. איראן תוקפת Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak rencana Gaza yang diprakarsai Amerika Serikat. Dalam rapat kabinet pada Minggu 9 Agustus 2026, Netanyahu menegaskan Israel menolak dokumen 15 poin yang sebelumnya disetujui Hamas sejak akhir Juli 2026. Netanyahu menyatakan militer Israel tidak akan menghentikan operasi atau menarik pasukan dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti dan ancaman keamanan Israel diselesaikan. Meski berseberangan dalam isu Gaza, Netanyahu tetap menyebut Donald Trump sebagai salah satu sekutu terdekat Israel. Netanyahu menegaskan Tel Aviv tidak akan berkompromi dalam kebijakan strategis pertahanan. Perbedaan posisi ini menambah dinamika hubungan Netanyahu dan Donald Trump yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan yang dekat. Gesekan keduanya mulai terlihat dalam sejumlah isu, termasuk upaya Trump mencapai gencatan senjata dengan Iran. Netanyahu juga menegaskan, dengan atau tanpa kesepakatan, Iran tidak akan dibiarkan memiliki senjata nuklir selama ia menjadi Perdana Menteri. Di saat yang sama, Netanyahu menghadapi tekanan politik di dalam negeri. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026. Rencana Gaza didukung Washington disebut kurang populer di kalangan pemilih sayap kanan basis pendukung Netanyahu. Sejumlah tokoh dari faksi kanan mendorong pemungutan suara membatalkan rencana tersebut. Sementara itu, Hamas menyatakan dukungannya terhadap rencana Gaza. Hamas meminta Amerika Serikat menekan Netanyahu agar mematuhi peta jalan yang telah disepakati. Perbedaan sikap terkait Gaza menjadi salah satu ujian terbesar bagi hubungan dekat Trump dan Netanyahu di tengah kondisi politik Israel yang semakin panas.
שתקפנו את איראן פעמיים, בניגוד לכל אלה שמטיפים לנו, אנחנו עושים את מה ש... Beralih ke kabar lain, Wali Kota New York Zohran Mamdani digugat terkait penerapan pajak baru bagi pemilik rumah kedua. Gugatan menyorot cara pemerintah kota mempublikasikan data properti yang dinilai terlalu luas dan menimbulkan kebingungan. When I ran for mayor, Pemerintahan Wali Kota New York Zohran Mamdani digugat terkait kebijakan pajak baru atas rumah kedua milik orang-orang kaya. Gugatan diajukan pada Jumat, 7 Agustus 2026 di Mahkamah Agung Negara bagian New York di Staten Island. Para penggugat menuding pemerintah kota salah menangani peluncuran pajak karena mempublikasikan daftar hampir 1 juta properti disebut mungkin terkena pungutan. Pemerintah kota juga mengirim surat kepada sekitar 17.000 pemilik properti, namun sebagian penerima ternyata menjadikan properti tersebut sebagai rumah utama. Para penggugat menilai langkah ini menimbulkan kebingungan dan melanggar ketentuan hukum. Mereka meminta pengadilan memerintahkan pemerintah kota menghapus data yang memuat nama dan alamat pemilik, serta mengulang proses penentuan properti yang terkena pajak. Gugatan dipimpin pengacara Randy Mastro, mantan wakil wali kota New York pada era Eric Adams. Mastro menilai pemerintah kota seharusnya memanfaatkan data lain, seperti daftar pemilih, informasi surat izin mengemudi, dan data pajak untuk menentukan rumah yang benar-benar merupakan rumah kedua. Pajak ini disahkan tahun ini dan menjadi salah satu kebijakan Mamdani bersama Gubernur New York, Kathy Hochul. Tujuannya meningkatkan kontribusi pajak dari kelompok orang kaya. Pajak tambahan berlaku bagi apartemen dan kondominium yang digunakan sebagai rumah kedua dengan nilai sedikitnya $1 juta Amerika Serikat. Sementara rumah dengan 1 hingga 3 unit keluarga dikenai pajak jika nilainya lebih dari $5 juta. Namun tidak semua properti otomatis dikenai pungutan. Beberapa properti dapat memperoleh pengecualian, termasuk disewakan kepada warga New York atau digunakan sebagai tempat tinggal anggota keluarga dekat. Pemerintah kota New York membantah melanggar hukum. Juru bicara wali kota Matthew Rauschenbach menegaskan City Hall siap membela kebijakan tersebut di pengadilan. Pemerintah kotanya menyebut publikasi data properti merupakan bagian dari kewajiban hukum dan daftar pajak tahunan. Came out in favor of this tax. He's taken a legitimate source of tax revenue and he's turned it into a wanted poster. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan penggemar boneka memadati gelaran Dollism Plus di Hong Kong. Beragam boneka ball jointed atau BJD dengan busana dan aksesori khusus dipamerkan dalam ajang mempertemukan kolektor, seniman, dan brand internasional. Inilah suasana Dollism Plus. Konvensi tahunan menjadi ajang perkumpul para penggemar boneka ball jointed di Hong Kong. Beragam boneka, mainan lunak, busana, rambut palsu, hingga perabot miniatur memenuhi meja-meja pameran. Para pengunjung dapat memilih dan mengganti aksesori, pakaian, serta bagian boneka sesuai selera. Kebebasan mengkostumisasi ini menjadi daya tarik utama boneka ball jointed. Sejumlah kolektor menganggap boneka sebagai bagian dari keluarga karena menemani selama bertahun-tahun. Tak hanya menjadi tempat berbelanja, gelaran ini juga memberi kesempatan bagi para penggemar melihat langsung karya seniman, bertukar aksesori, dan berbagi koleksi. Dollism Plus menghadirkan lebih dari 150 brand internasional, seniman independen, dan juga kolektor. Sejak pertama digelar di Hong Kong pada 2006, ajang ini terus berkembang dan kini digelar di Jepang serta Amerika Serikat. Popularitas boneka custom semakin meningkat, terutama di kalangan kolektor dewasa. Bagi sebagian penggemar, boneka bukan sekedar mainan, melainkan perpaduan seni, fashion, dan cara menciptakan dunia miniatur sesuai imajinasi. Pasar global boneka BJD diperkirakan bernilai sekitar $1,9 miliar Amerika Serikat pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar $3,5 miliar pada 2034.
Ya, selanjutnya 23 artefak bersejarah Syria yang dikembalikan Prancis kini untuk pertama kali dipamerkan kepada publik di Damaskus. Artefak sempat berada di Prancis selama lebih dari 15 tahun ini menjadi saksi panjang sejarah dan budaya Syria. Sejumlah artefak bersejarah Syria kini kembali ke tanah air. 23 artefak dikembalikan dari Prancis, dipamerkan di Throne Hall, benteng bersejarah Damaskus. Pengunjung bisa melihat langsung berbagai benda bersejarah mewakili peradaban Syria dari berbagai periode. Koleksi ini antara lain berkaitan dengan kerajaan kuno Mari dan Urugarit, serta artefak di periode klasik. Artefak-artefak ini sebelumnya dipinjamkan ke Arab World Institute di Paris pada 2010. Namun perang di Syria dan terputus hubungan diplomatik dengan Prancis membuat koleksi ini bertahan di Prancis selama lebih dari 15 tahun. Pengembalian 23 artefak dilakukan pada 7 Juli 2026 bertepatan dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Syria. Momen ini juga berlangsung setelah Prancis dan Syria memulihkan hubungan diplomatik secara penuh, termasuk kesepakatan kembali bertukar duta besar. Kini artefak-artefak tersebut menjadi bagian dari Festival Syria Summer 2026 yang digelar di Benteng Damaskus. Bagi masyarakat Syria, kepulangan benda-benda bersejarah ini bukan sekedar kembali sebuah koleksi, melainkan juga kembalinya potongan penting dari sejarah dan identitas bangsa. Ya, pemirsa, Festival Melon Internasional digelar di kota bersejarah Khiva, Uzbekistan. Beragam jenis melon dengan warna, bentuk, dan rasa berbeda dipamerkan memperkenalkan hasil pertanian khas Uzbekistan ke dunia. Seperti inilah kemeriahan Festival Melon Internasional di kota Khiva, Uzbekistan. Warga dan wisatawan menikmati beragam jenis melon yang dipamerkan di sejumlah pavilion. Pengunjung dapat mencicipi langsung berbagai varietas melon, dikenal memiliki rasa manis dan juga cita rasa yang khas. Tak hanya menyuguhkan melon, festival ini juga diisi musik tradisional, tarian, pameran makanan khas, serta pasar kerajinan rakyat. Festival berlangsung selama 3 hari, mulai 7 hingga 11 Agustus 2026 di kawasan bersejarah Ishan Kala dan Kompleks Wisata Arda Khiva. Berbagai perlombaan, pertunjukan budaya, dan konser turut meramaikan gelaran ini. Melalui festival ini, Uzbekistan ingin memperkenalkan kepada dunia kekayaan varietas melonnya, sekaligus memperkuat daya tarik budaya dan pariwisata Khiva. Pemirsa, Qatar merupakan negara kecil di Timur Tengah kaya akan budaya, sejarah, dan modernitas. Qatar menyajikan pengalaman unik bagi setiap pengunjung yang datang. Seperti apa keindahan negara Qatar, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Qatar. Doha merupakan ibu kota Qatar yang dinamis dan menawan. Kota ini memadukan gedung pencakar langit modern dengan kawasan tradisional seperti Souq Waqif. Pasar menawarkan makanan, kerajinan, dan pengalaman budaya lokal. Tak hanya sebagai pusat ekonomi, Doha juga menjadi pusat pendidikan dan budaya dengan museum, universitas internasional, dan berbagai event internasional. Di sini, pengunjung bisa berjalan di tepi Corniche Doha sambil menikmati pemandangan laut atau menjelajahi Souq Waqif untuk merasakan kehidupan lokal. Dari hiruk-pikuk kota, kita akan menuju tempat menenangkan jiwa, yaitu masjid terbesar di Qatar. Inilah Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab, merupakan masjid terbesar di Qatar. Masjid ini mampu menampung lebih dari 30.000 jamaah dan menjadi simbol keagungan Islam di negara ini. Arsitektur megah memadukan kubah besar, menara tinggi, dan kaligrafi indah sehingga menciptakan suasana damai dan menenangkan. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan, ruang edukasi Al-Quran, dan area sholat terpisah untuk wanita. Menariknya,
pengunjung non-muslim diperbolehkan masuk dengan aturan berpakaian sopan, sehingga mereka bisa merasakan keindahan arsitektur dan suasana spiritual. Setelah pengalaman spiritual ini, kita akan mengenal kawasan penuh warna dan romantik yang dijuluki Venesianya Qatar. Qanat Quartier adalah bagian dari The Pearl Qatar. Kawasan ini meniru kota Venesia, lengkap dengan kanal-kanal kecil, jembatan melengkung, dan bangunan pastel yang cantik. Di sini pengunjung bisa menaiki perahu, berjalan santai, atau berfoto di jembatan yang instagramable. Selain itu, Qanat Quarter juga menawarkan restoran, kafe, dan butik mewah, menjadikan tempat populer bagi wisatawan dan warga lokal. Menariknya, pulau buatan ini memadukan gaya hidup modern dengan suasana romantis yang unik. Dari romantisme modern ini, perjalanan beralih ke utara Qatar untuk melihat jejak sejarah yang masih terjaga di Al Zubarah. Al Zubarah Fort adalah benteng bersejarah di situs UNESCO. Dibangun pada tahun 1938, berfungsi sebagai pos penjagaan pantai. Benteng ini dikelilingi reruntuhan kota pelabuhan abad ke-18. Situs ini menceritakan sejarah perdagangan mutiara dan kehidupan masyarakat Qatar tempo dulu. Di sini, pengunjung bisa menjelajahi benteng, mempelajari sejarah masyarakat, dan melihat reruntuhan kota tua yang masih terawat. Al Zubarah Fort memberikan wawasan tentang cara hidup dan pandangan masyarakat Qatar di masa lalu. Qatar merupakan negara kecil dengan perpaduan modernitas, budaya, dan sejarah. Dari pusat kota Doha yang ramai, masjid yang megah, Qanat Quarter yang romantik, hingga Al Zubarah Fort yang kaya sejarah, Qatar siap memukau setiap pengunjung yang datang. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.